Baik teman-teman, di sini kita akan masuk pada materi etika dan hukum telemedicine. Dimana yang pertama kita akan mengetahui etika dan hukum. Etika didasarkan pada prinsip-prinsip bioetika yang terdiri dari 4 aturan dasar dan 4 aturan turunan. 4 aturan dasar yang penting adalah yang pertama ada beneficence, melakukan perbuatan baik atau memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, non-maleficence, tidak merugikan atau melukai orang lain. Yang ketiga ada otonomi, menghormati kebebasan dan atau keinginan orang lain. Yang keempat, justice, keadilan untuk semua berdasarkan prinsip keadilan distribusi dan keadilan sosial. Kemudian hukum telemedicine, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang ini dibentuk untuk menjamin hak warga negara atas kehidupan sehat dan bermutu, dengan upaya kesehatan dan pengelolaan sumber daya kesehatan yang terpadu, berkelanjutan, non-diskriminatif, dan bebas kesejahteraan. Dan yang kedua ada PP nomor 28 tahun 2024. PP ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023, termasuk definisi istilah yang digunakan dalam penyelenggaraan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan. Kemudian, etika dan hukum telemedicine mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada privasi dan keamanan data. Yang kedua, kualitas layanan. Dan yang ketiga, kompetensi dokter. Keempat, informed consent. Dan yang kelima, tanggung jawab hukum. Baik teman-teman, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Di mana yang privasi dan keamanan data ini, privasi dan keamanan data pasien menjadi aspek vital dalam telemedicine karena melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan transmisi data yang medis secara digital dan sangat sensitif. Yang kedua, kualitas layanan. Dalam etika telemedicine, kualitas layanan harus dijaga agar sesuai standar medis, meskipun layanan dilakukan secara jarak jauh. Yang ketiga, kompetensi dokter. Dokter yang memberikan layanan telemedicine wajib memiliki kompetensi profesional dan independensi sesuai standar kedokteran. Identitas dan kredensial dokter harus tervalidasi untuk menghindari kesalahan interpretasi klinis dan memastikan pelayanan medis yang bertanggung jawab. Dan yang keempat ada informed consent. Persetujuan tindakan medis dalam telemedicine harus ditegakkan dengan baik. Ketidaktepatan atau kurangnya informed consent dapat mencerminkan pengabaian prinsip otonomi pasien yang mengurangi peran aktif pasien dalam pengambilan keputusan medis. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Tanggung jawab hukum dalam telemedicine meliputi kewajiban dokter dan penyelenggara layanan untuk menjaga kualitas, keamanan data, dan perlindungan pasien. Dan kita masuk pada Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesehatan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, menjelaskan definisi telemedicine sebagai layanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan, penelitian, dan evaluasi, dan edukasi untuk meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Mengatur jenis-jenis pelayanan telemedicine yang diperbolehkan seperti teleradiologi, teleelektrardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan layanan konsultasi telemedicine lain sesuai perkembangan teknologi. Nah, kemudian kita masuk pada Undang-Undang IT. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini penting untuk dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi baik secara pengguna maupun pengembang. Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini. Nah, kita masuk pada informed consent. Informed consent secara harfiah, consent artinya persetujuan atau lebih panjang lagi izin. Jadi informed consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada pasien, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain-lain untuk menegakkan diagnosis pemberian obat, melakukan suntikan, menolong bersalin, melakukan pembiusan, melakukan pembedahan, melakukan tindakan lanjut jika terjadi kesulitan. Selanjutnya, kata informed berkaitan dengan informasi atau penjelasan.
Bentuk informed consent ada dua. Yang pertama, implied consent atau dianggap diberikan. Umumnya implied consent diberikan dalam keadaan normal. Artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan atau dilakukan pasien. Yang kedua ada express consent atau dinyatakan. Dapat dinyatakan secara lisan maupun tulisan dalam tindakan medis yang bersifat invasif dan mengandung resiko. Dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis atau secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi. Nah teman-teman, dari materi etika dan hukum ini, saya juga menyediakan 3 kasus, di mana kasus yang pertama, Dr. Rina memberikan konsultasi melalui aplikasi telemedicine kepada pasien bernama Budi. Saat konsultasi, Dr. Rina mencatat banyak data pribadi dari medis Budi di aplikasi, namun terjadi kebocoran data karena celah sistem pengenalan aplikasi tersebut sehingga data Budi tersebar ke publik. Dari kasus di atas, apa pelanggaran etika dari hukum terjadi pada kasus ini, dan bagaimana seharusnya penyedia layanan telemedicine menangani data pasien agar sesuai standar etika dan hukum? Pembahasannya, kasus ini mengandung pelanggaran privasi dan kerahasiaan data pasien, yang merupakan aspek fundamental dalam etika kedokteran dan diatur oleh Hukum Perlindungan Data Pribadi. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengatur kewajiban penyedia layanan untuk menjaga keamanan data pribadi pasien. Kebocoran data menunjukkan kurangnya pengamanan teknis dan prosedural. Dan kasus yang kedua, seorang pasien menjalani konsultasi telemedicine dengan Dr. Agnes. Karena keterbatasan platform, Dr. Agus hanya dapat melihat gejala yang dijelaskan pasien tanpa pemeriksaan fisik. Namun, Dr. Agus memberikan diagnosa dan resep obat tanpa menyarankan pemeriksaan langsung di rumah sakit. Setelah beberapa hari, kondisi pasien memburuk dan pasien menuntut Dr. Agus. Dari kasus di atas, apa kewajiban etika dan hukum dokter dalam memberikan layanan medis melalui telemedicine terkait keterbatasan pemeriksaan fisik? Pembahasannya, etika dokter mensyaratkan kewaspadaan dalam mendiagnosa dan mengambil keputusan dengan keterbatasan informasi. Telemedicine memiliki batas pemeriksaan fisik sehingga dokter wajib memberikan saran rujukan jika kondisi tidak bisa dipastikan dari jarak jauh. Hukum malpraktik bisa juga terjadi jika dokter menyebabkan kerugian akibat diagnosa yang tidak tepat tanpa pertimbangan risiko. Nah, kita masuk pada kasus yang terakhir. Pasien saling menggunakan layanan telemedicine untuk konsultasi. Namun sebelum konsultasi, aplikasi tidak memberikan informasi yang cukup mengenai prosedur, resiko, dan penggunaan data medis sehingga Sari tidak memberikan persetujuan secara eksplisit. Kemudian hasil konsultasi tersebut dipergunakan sebagai dasar pengobatan. Dari kasus di atas, apakah aspek legal dan etika yang dilanggar oleh penyedia layanan dalam kasus ini? Pembahasannya, persetujuan yang diinformasikan informed consent adalah prinsip dasar hukum dan etika medis. Dalam telemedicine, pasien harus mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai proses pelayanan, manfaat, resiko, dan penggunaan data sebelum konsultasi dilakukan. Ketiadaan informed consent yang jelas bisa menyebabkan pelanggaran hukum dan etika yang berimplikasi pada tanggung jawab penyedia. Baik teman-teman, sekian ringkasan materi dari etika dan hukum dan beberapa kasus yang saya lampirkan. Terima kasih.